Satreskrim Polres Batu mengamankan 5 warga yang tertangkap basah sedang bermain judi online. Kelima pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni di Jalan Abdul Ghani dan Kali Putih, Kelurahan Sisir. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. Aparat kepolisian Polres Batu tangkap 2 orang terkait dengan praktik judi togel di 2 lokasi berbeda dengan 5 tersangka. Terbongkarnya praktik ini setelah dilakukan penelusuran selama 2 bulan. Tersangka yang diringkus adalah Kaspin dan Firmansah Widiatmoko. Keduanya ditangkap di 2 lokasi berbeda. Kaspin merupakan warga desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang tambal ban dan penjual bisnis eceran di Jalan Abdul Ghani atas Kota Batu. Sedangkan Firmansah Widiatmoko warga Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dalam rilis kasus di Mapolres Batu, Kapolres Batu AKBP Harpiyadi Agung Pratama mengatakan, kedua tersangka ditangkap tanpa perlawanan. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 3 tersangka lainnya. 2 diantaranya merupakan pengepul. Dari 5 tersangka, polisi mengamankan barang bukti diantaranya 5 buah handphone, 2 buku tabungan, 1 bolpen, 1 ATM, 9 kertas rekapan nomor togel, 9 kertas berisi nama, nomor HP, dan rekening. 10 bukti transfer dan uang sejumlah Rp195.000. Pelaku pertama Kaspin ditangkap pada 15 Agustus di rumahnya saat akan menyetorkan uang ke Singgi Handoko yang merupakan warga Kampung Anyar, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu. Sedangkan untuk Firmansah yang berprofesi sebagai buruh harian lepas tertangkap pada 19 September 2020 ketika tengah menerima uang dari salah satu tersangka bernama Muhtar sebesar Rp50.000. Saat didalami tak hanya Muhtar, namun salah satu tersangka Suwono juga telah mengirimkan uang sebelumnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 27 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Modus operandi tersangka melakukan perjudian jenis togel dengan cara menyetorkan uang hasil tombokan kepada tersangka lainnya. Selanjutnya uang tersebut ditombokkan melalui website judi online. Kemudian pelaksanaan pengungkapannya tanggal 15 Agustus 2020 pukul 19.30 di sebuah bedak tambal ban dan bensin eceran di Jalan Abdul Ghani atas Kota Batu. Barang buktinya antara lain handphone Nokia, kemudian ada beberapa lembar kertas yang digunakan untuk mencatat nomor tombokan, kemudian uang tunai yang masih ada senilai Rp145.000, kemudian handphone Samsung, kemudian ada beberapa buah buku tabungan. Satu lagi, tanggal 19 September, modus operandi tersangka melakukan perjudian online dengan mengakses menggunakan akun yang bernama Kupon Toto. Selanjutnya memberikan sejumlah uang kepada tersangka lainnya untuk memasang nomor tombokan. Ini kita ungkap tanggal 19 September pukul 21.00 di Jalan Kelut, Gang Punden, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu. Tersangka yang diamankan inisial FW dan kawan-kawan ada 3 orang. Kemudian barang bukti yang kita amankan ada 5 buah buku rekapan nomor togel, kemudian beberapa lembar kertas juga yang ada rekapan nomor togel, kemudian ada beberapa struk kertas bukti transfer, kemudian juga ada beberapa uang tunai dan beberapa unit handphone. Yanto Yancong melaporkan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan mendisiplinkan warga masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu bersama TNI dan Polri terus melakukan operasi justisi. Hal ini merupakan penegakan Perda Provinsi Jawa Timur dan Perwali Kota Batu terkait pendisiplinan masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar mentaati protokol kesehatan. Operasi justisi pendisiplinan warga masyarakat untuk tetap memakai masker jika aktivitas di luar rumah dilakukan petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan di Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Dalam operasi justisi, petugas gabungan menjaring seorang bapak pengendara motor bersama anak balitanya tanpa memakai masker.
Melihat kejadian ini, karena merasa kasihan, salah satu petugas dari anggota TNI langsung bergegas menolong balita yang sedang tidur di pangkuan bapaknya yang terjaring razia. Namun akhirnya setelah melakukan mediasi, bapak dan balitanya lolos dari operasi justisi, petugas pun langsung memberikan masker. Operasi justisi digelar yang ketiga kalinya. Adapun sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan diwajibkan melalui sidang di tempat dan membayar denda Rp25.000 hingga Rp100.000. Operasi justisi gabungan bertujuan menjaring dan memberi efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan agar selalu waspada karena penularan virus corona di Kota Batu masih terus meningkat. Kasatpol PP Kota Batu menjelaskan dalam razia masker rata-rata pelanggar membawa masker tetapi tidak digunakan dengan benar. Misal ditaruh di dagu, dikantongi, namun ada pula yang tidak membawa masker sama sekali. Tidak menindak dengan sanksi denda, namun setelah melaksanakan sanksi, tim gabungan memberikan masker bagi pelanggar yang sama sekali tidak membawa masker. Sementara itu, operasi justisi dalam penegakan disiplin upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang dilakukan petugas gabungan dengan sidang di tempat petugas berhasil menjaring hanya puluhan pelanggar kesehatan. Kita mengadakan kegiatan ini secara rutin adalah dimaksudkan untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat untuk tetap kita di masa pandemi ini harus disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga manakala dengan kita laksanakan ini secara berkelanjutan terus, kita berharap bahwa ini betul-betul oleh masyarakat mereka menjadi sebuah kepahaman, paham bahwa ini kondisi yang nyata, ini kondisi yang turut harus bersama-sama masyarakat dan pemerintah untuk menanggulanginya. Bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Maksimal 100.000 ya. Jadi maksimal. Nanti hakim yang akan menentukan berapa besarannya. Untuk sejauh ini tingkat kesadaran masyarakat gimana, Pak? Alhamdulillah kita ini selalu ada penurunan terus. Jadi ada penurunan jumlah masyarakat yang terjaring. Penurunan bisa dilihat dari efektifnya berapa jam kita melaksanakan operasi dan berapa yang terjaring. Masih ada warga kita, warga Kota Batu yang belum sadar untuk menggunakan masker dengan tertib. Artinya dengan sebenarnya ya, mulai dari hidung sampai dengan dagu gitu. Masih ada yang belum menggunakan sesuai dengan ketentuan. Yanto Yancong melaporkan. Mencegah penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Kabupaten Malang melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Kecamatan Tumpang. Diharapkan dengan penyemprotan ini akan memutus rantai penyebaran COVID-19 sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Penyemprotan disinfektan ini terus dilakukan di wilayah Kabupaten Malang karena jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 semakin bertambah setiap harinya. Dari data Dinas Kominfo Kesehatan Kabupaten Malang, jumlah terkonfirmasi positif per hari Rabu tanggal 30 September 2020 mencapai 906, dengan pasien sembuh sebanyak 800 dan meninggal 59 orang serta 21 diantaranya dari Kecamatan Tumpang. Penyemprotan di wilayah Tumpang dilaksanakan dengan mengerahkan 7 kendaraan operasional milik Damkar, Satpol PP, PMI, dan DLH Kabupaten Malang. Penyemprotan ini dengan sasaran lingkungan rumah warga tetapi juga pesantren di kawasan Jeru Tumpang. Sebelum kegiatan dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan apel yang dipimpin oleh Bambang Istiawan, Kepala BPBD yang juga Satgas COVID-19 Kabupaten Malang. Menurut Kepala BPBD yang juga Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Malang menghimbau warga masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas, karena COVID-19 sampai saat ini masih ada dan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Di lokasi penyemprotan disinfektan tidak hanya jalan utama tetapi lebih diprioritaskan ke jalan-jalan desa baik di lingkungan perumahan, pesantren maupun kawasan lainnya agar lebih memberikan rasa aman serta memaksimalkan hasil penyemprotan. Diharapkan dengan penyemprotan ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga diri, keluarga dan lingkungan dari penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan ini adalah kegiatan disinfeksi atau penyemprotan disinfektan
pada atau berada di wilayah Kecamatan Tual. Kita mensasar di Malang Suko sama Desa Jeru dan pasar-pasar yang ada di Tumpang dan juga di beberapa pondok pesantren yang ada di dua desa ini. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subsatgas 5, yaitu disinfeksi, penyuluhan, dan informasi. Ada peningkatan Pak dari kawasan kecamatan? Terkait dengan data kami mengikuti aja, karena ini adalah bentuknya pencegahan yang terkait dengan untuk bisa memutus mata rantai daripada COVID. Cukup banyak kelihatan armada yang diturunkan Pak ya? Ya, armada ini ada dari BPD, ada dari Satpol itu ada dari Satpol sendiri dan Damkar, ada dari PMI, ada dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dan mungkin juga di beberapa tempat nanti kita juga mungkin ada dukungan dari teman-teman yang lain. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Melihat proses pembangunan jembatan Kedung Kandang Kota Malang, Wali Kota Malang dan anggota DPRD Kota Malang melakukan peninjauan di jembatan Kedung Kandang. Dari peninjauan tersebut diketahui progres pembangunan jembatan sudah mencapai 51%. Wali Kota Malang yang didampingi sejumlah kepala dinas dan anggota DPRD Kota Malang melakukan peninjauan untuk melihat langsung proses pembangunan jembatan Kedung Kandang. Peninjauan tersebut untuk memastikan progres pengerjaan jembatan terlaksana sesuai dengan tenggat waktu yang ditargetkan. Secara teknis, pembangunan jembatan Kedung Kandang saat ini dalam progres pemasangan balok girder. Dijadwalkan bakal terselesaikan di 9 November 2020 mendatang. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji memastikan progres pemasangan balok girder sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Untuk setelahnya dilanjutkan dengan proses pengecoran dan menunggu waktu kurang lebih 21 hari, lalu dilakukan pengaspalan. Wali Kota menambahkan, bukan tidak mungkin dengan fasilitas akses bagi pengguna jalan umum tersebut, kawasan timur Kota Malang ini bakal menjadi metropolitan. Terlebih ketika persimpangan wilayah exit tol Madiopuro telah terselesaikan. Jadi intinya bagaimana Desember itu daftar, sehingga tahun baru nanti bisa dimanfaatkan. Itu intinya ya. Saya dari hadir di sini sudah memastikan bahwa pemasangan balok ini ya 16 nanti segera terpasang ya. Yang kedua setelah itu balok yang agak kecil, yang agak bengkok itu, dan nanti yang terakhir mungkin yang 50 atau yang balok yang kecil. Yang kecil, Pak. Yang kecil ya. Dan itu timelinenya ya, itu 9 November. Tidak usah menunggu 9 November untuk pengecoran atas. Saya minta ya. Jadi kalau ini sudah selesai, maka nanti ini sudah bisa dicor. Sehingga tidak menunggu lama karena nunggu keringnya ya, bahasa kasarnya kering dari beton itu kurang lebih ada 21 hari. Nih, master plan-nya memang 25 tahun ya, tapi 5 tahunan dan bahkan sebelumnya dengan perundang-undangan yang baru ini kan bisa kita revisi. Ketika ini sudah jadi, tentu ya kita harapkan ekonomi masyarakat juga akan tumbuh kembang dengan baik, literasi masyarakat berkaitan dengan hidup dan kehidupan akan semakin naik. Nah, ini mestinya nanti indeks pembangunan masyarakat akan menjadi IPM kita juga akan semakin naik. Itu goalnya. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Hadi Santoso mengatakan, hingga saat ini progres pembangunan jembatan Kedung Kandang sudah mencapai 51%. Diharapkan proses pembangunan jembatan segera selesai tepat waktu sehingga akses jalan kembali lancar. Tentu nanti ke depan bisa lebih cepat lagi karena volume bobot terbesar di progres itu adalah pekerjaan beton. Ya, bagaimana saya laporkan Pak Wali tadi, yang titik kritis pembangunannya adalah pada saat pengecoran jadwal pengecoran plat. Leset bisa lewat tahun anggaran nanti. Makanya saya matur Pak Wali 9 November harus selesai pemasangan balok girder. Yang sudah dicor. Itu akan nutut nanti. Kalau nggak gitu nggak nutut. 28. Yang sudah terpasang ini 16 plus 8 berapa? Baru 24. Selatan. Jadi manuver dari selatan itu kan kalau ada jembatan kecil kan di sana ya. Kalau selatannya lagi nggak ada Kapura, yaitu kami lebarkan lah di situ nanti sedikit agar manuver masuknya lebih aman. Jadi jembatan Suketegi dilebarkan sedikit. Ya.
Simon Alfredo melaporkan. Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut 1 Haji Muhammad Sanusi dan Didi Gatot Subroto atau pasangan Sandi kembali menggelar kampanye di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Dalam kampanye di wilayah Kecamatan Kasembon ini, pasangan nomor urut 1 meminta dukungan dari masyarakat untuk memilih pasangan Sandi dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi dan Didi Gatot Subroto melakukan belusukan untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Malang. Dalam kampanye ini, setelah pasangan calon petahana Haji Muhammad Sanusi Didi cuti dari jabatan Bupati Malang berlangsung di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Di mana kampanye di Kecamatan Kasembon ini, pasangan nomor urut 1 melakukan belusukan di sejumlah desa di Kecamatan Kasembon. Belusukan di wilayah Kasembon ini diawali dengan meresmikan posko kemenangan pasangan Sandi. Dalam peresmian posko pemenangan ini, pasangan Sanusi Didi mengajak masyarakat khususnya relawan dan simpatisan untuk terus bekerja keras dalam memenangkan pasangan Sanusi Didi. Sedangkan Ketua Posko Pemenangan Kecamatan Kasembon mengatakan berharap pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Malang dapat berjalan lancar. Ia juga menargetkan dalam Pilkada nanti di Kecamatan Kasembon untuk pasangan Sandi harus meraup suara sebanyak 65%. Untuk itu, dalam mencapai target tersebut, pihaknya bersama relawan akan terus melakukan sosialisasi pasangan nomor urut 1 kepada masyarakat. Sementara selain meresmikan posko kemenangan, Haji Muhammad Sanusi juga melanjutkan belusukan dan melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat di Kecamatan Kasembon, di mana dialog ini untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait pembangunan di wilayah Kabupaten Malang, khususnya di Kecamatan Kasembon. Dalam dialog dengan tokoh agama dan masyarakat, calon petahana Haji Muhammad Sanusi meminta masyarakat untuk mendukung dalam pemilihan Bupati Malang pada 9 Desember mendatang, sehingga dapat melanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan. Selain dialog dengan tokoh agama dan masyarakat, calon Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi juga melakukan pertemuan dengan kelompok tani Sukosari. Sanusi juga melakukan penghijauan dengan menanam pohon kelapa. Kampanye pasangan Sandi di Kecamatan Kasembon berlangsung di 21 titik. Selain berdialog, pasangan Sandi juga membagikan masker sekaligus mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Ya, alhamdulillah sukses, berjalan lancar, aman, dan terkendali. Alhamdulillah. Targetnya untuk pilkada kali ini berapa persen, Pak? Insya Allah 65% untuk Sandi. Insya Allah Kecamatan Kasembon. Masalahnya di koalisi kalau di Kecamatan Kasembon ada 7 partai yang termasuk PAN di Kecamatan Kasembon. Upaya apa saja yang dilakukan untuk memenangkan pasangan Sandi ini, Pak? Berupaya yaitu secara seluruhan ke masing-masing warga dan ke jamaah tahlil untuk istilahnya menggembosi orang-orang dari luarnya koalisi. Joni Palbenu melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Harga daging ayam potong di pasaran terus melonjak. Saat ini daging ayam potong dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam ini dikarenakan stok ayam dan pasokan dari peternak yang berkurang, sedangkan permintaan masyarakat masih sepi. Berkurangnya pasokan daging ayam di pasar dan kurangnya pasokan ayam dari peternak nampak di lapak pedagang daging ayam potong di Pasar Klocian, Kota Malang. Jika sebelumnya harga daging ayam potong Rp26.000 per kilogramnya, dalam sepekan ini harga daging ayam potong naik menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, harga jual daging ayam potong mulai melonjak. Sebelumnya dijual dengan harga Rp26.000 per kilo. Kenaikan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh pasokan dari petani yang mulai berkurang. Sedangkan untuk harga daging ayam kampung sejauh ini masih stabil, yakni Rp35.000 per kilo. Naiknya harga daging ayam potong juga berdampak pada permintaan konsumen. Semenjak harga daging ayam potong naik, penjualan daging ayam menjadi sepi. Sedangkan pedagang memperkirakan harga daging ayam akan terus melonjak, mengingat pasokan dari peternak yang terus berkurang. Ini agak naik, sekarang 28, dari 26 sekarang naik 28. Ayam kampung tetap 35 satu ekor. Kadang itu loh, yang panen di masih sedikit itu bisa naik. Kalau yang panen banyak turun lagi. Saya nggak nyetok.
pokok habis besok beli lagi gitu, ambil lagi. Peminatnya agak sepi. Banyak. Agak sepi. Siman Alfredo melaporkan. Setelah sempat terpuruk akibat penyebaran COVID-19, permintaan mawar hias semakin membaik. Harga mawar hias potong relatif stabil dan tanaman mulai pulih setelah mengalami kerusakan, sehingga ketersediaan mawar hias di tingkat petani mencukupi. Kondisi petani mawar hias potong sudah mulai membaik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Saat ini permintaan mawar hias ada peningkatan untuk kiriman ke Jakarta, Surabaya, dan Bali. Ketersediaan mawar hias potong ini semakin banyak karena tanaman mawar sudah berangsur pulih setelah mengalami kerusakan akibat kurang maksimalnya perawatan bunga. Saat ini permintaan semakin meningkat karena kegiatan masyarakat sudah berangsur normal di era menuju tatanan kehidupan baru. Sementara untuk harga per tangkai mawar hias relatif stabil di tingkat petani. Kondisi ini tentu saja membuat petani bisa sedikit bernapas lega karena mawar hias sudah bisa kembali diserap pasar. Menurut salah seorang petani menjelaskan, volume hasil panen pada kemarau mengalami peningkatan walaupun serangan hama masih saja ada. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen mawar yang akan dikirim ke Surabaya. Sementara itu untuk kiriman ke Jakarta mengalami penurunan karena kondisi kota Jakarta saat ini yang masih tinggi penyebaran COVID-19 dan diberlakukannya kembali PSBB. Sekarang sudah mulai agak normal gitu. Stok bunganya Mas ya? Iya. Kemarau gini gimana? Kalau kemarin gini bunga sudah agak bagus lah sekarang. Agak bagus ya? Iya. Tapi permintaan gimana? Permintaan mulai agak naik sekarang. Agak naik sekarang? Iya. Sejak kapan naiknya? Sudah 1 minggu ini Mas. 1 minggu? Iya. Untuk harga sendiri gimana? Untuk harga masih stabil sekarang. Berapa sekarang per potongnya? Sekitar 1.000. Ya. Yang panjang 1.000, kalau yang pendek sekitar 500. Iya. Dikirim kemana aja saat ini? Ke Jakarta, Bali, sama Semarang gitu. Jakarta sekarang PSBB lagi gimana? Iya, ya agak turun Mas Jakarta sekarang. Permintaannya? Permintaannya. Ke Jakarta khusus ya? Jakarta ya. Sejak kapan permintaan ke Jakarta? Sudah mulai tanggal 28 atau mana? Berkurangnya berapa persen yang ke Jakarta kiriman? Sekitar 20% lah mungkin. 20% karena PSBB itu ya? Ya, kena PSBB. Iwan Hikmawan melaporkan.